Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Umat yang terkasih, melewati ziarah kehidupan yang tidak mudah membuat kita begitu lesu dan lelah. Namun Tuhan meneguhkan janjinya untuk menyertai kita selalu. Suka dan duka dipakainya untuk kebaikan kita. Tiada yang kurang jika Tuhan yang memandu dan menyertai jalan kehidupan kita selamanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa. Tema ibadah kita pagi ini adalah bersaksi di tengah penderitaan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima. Seputar warta jemaat akan kita lihat video berikut ini.
Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu 28 Juni 2023 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 142 akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mohon perhatian, Bioskop Rindu GKI Taman Aries akan segera dibuka pada hari Jumat 30 Juni 2023 jam 10 pagi. Bagi Bapak, Ibu, dan Oma Opa, dipersilahkan untuk hadir dan menyaksikannya secara onsite. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite maupun melalui YouTube. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 2 Juli 2023. Dalam kebaktian umum ke-1, 2, dan 3, serta kebaktian kaum muda. Umat diundang untuk berpartisipasi dan menyiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus ini. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Lah dia, hai bintang-bintang yang gemerlapan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita beribadah dengan sukacita dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ya, kesaksian kasih Tuhan sungguh besar. Ya, demikian kesaksian dari anak-anak kita. Saudara-saudara, Tuhan yang adalah pencipta alam semesta pasti rindu agar kita mengenal Dia. Adalah kerinduannya untuk kita, umatnya, bergantung kepadanya, mengalami kekuatannya dan cintanya.
Tetapi bukan berarti siapa yang mengenal Tuhan akan terhindar dari masa-masa yang sulit. Menjadi perenungan kita bersama, apakah kita mampu berkata ketika kita dalam kesulitan hidup, bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Akankah kalimat penuh iman tersebut bisa terucap? Akankah hati kita tidak bertanya-tanya, di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan hal ini terjadi kepadaku? Atau mengapa harus saya? Mengapa Engkau meninggalkanku? Akankah dalam masa sulit kita bersandar kepada kekuatan Tuhan? Atau malah sibuk mencari jalan pintas yang kita anggap dalam tanda kutip lebih ampuh untuk mengatasi persoalan hidup? Saudara-saudara, dengan kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita dan memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing saudara berdoa secara pribadi, lalu saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas pimpinan Tuhan dalam hari-hari yang boleh kami lalui. Memang tidak selalu hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang mudah, tapi terkadang hari-hari yang kami lalui juga merupakan hari-hari yang sulit. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karenanya biarlah Engkau juga yang senantiasa menolong kami untuk senantiasa setia berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau dalam perjalanan kehidupan kami terkadang kami kurang setia kepada Tuhan. Kami juga tidak konsisten dalam beriman kepadamu. Ketika kami mendapatkan hal-hal yang mengenakan bagi kami bisa memuji Tuhan. Namun ketika kami mendapatkan tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, terkadang kami menjadi ragu akan kuasa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang makin mengenal Engkau, dan Tuhan yang menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang sepenuhnya dalam suka maupun dalam duka, dalam mudah maupun dalam sulit, kami boleh selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan menyaksikan kasih Tuhan. Tuhan yang mengenal kami satu persatu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami agar pada saat ini kami juga layak datang di hadirat-Mu, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengarlah ya Tuhan doa pengakuan dosa dan permohonan ampun kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama-Mu. Engganlah ku melangkah setapak apabila Kau
Saudara-saudara, bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Injil Yohanes 3 ayat 36 yang menyatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sampai kapan engkau mengeluh, menggerutu hatimu kesal, tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Kalau hari-harimu gelap, tanpa arah tujuan jelas, berikanlah tanganmu digenggam oleh Yesus, jangan sampai terlepas. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Jika duka datang menyerang, hidup nyaris tanpa harapan, tangan Tuhan selalu terentang, kau disambut, datanglah bawa beban. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca Alkitab ataupun dengan menyanyikan mazmur, kita datang pada Tuhan. Dalam doa kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh merasakan pimpinan Tuhan dalam setiap hari kehidupan kami. Sehingga ketika kami melewati berbagai musim kehidupan, ada saat kehidupan naik, namun juga ada saat kehidupan turun. Kami boleh rasakan betapa Engkau yang menguatkan kami, dan betapa firman-Mu memberi kekuatan dan memandu setiap kami.
Karenanya ketika dalam ibadah ini kami juga boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya dengan segenap hati kami di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami untuk mengalami jamahan Tuhan, juga anak-anak-Mu yang akan membacakan bagian Alkitab ini ataupun memimpin menyanyikan mazmur bersama kami semua, dan juga hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Tolong kami di dalam segala keterbatasan kami menjadi alat dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami satu persatu ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah, dan noda meliputi mukaku.
saat kau berkenan. Lepaskanku dari lumpur agar tidak tenggelam. Lepaskanku dari orang-orang yang membenciku. Janganlah gelombang air hanyutkanku, atau tubir menelan aku, Atau sumur menutup mulutnya di atasku. Datanglah kepadaku, Tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. jawablah-Ku ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab ku sesat, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, Tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Bacaan kedua dari surat Roma 6 ayat 1 sampai dengan 11. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai 39. «
Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama dengan tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Namun siapa saja yang menyangkal orang di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap baik ya. Senang saya dapat beribadah bersama saudara-saudara lagi ya. Sejak pandemi baru kali ini saya ke GKI Taman Aries memimpin ya saudara-saudara. Saudara-saudara, kita bersyukur dapat melewati pandemi. Betul nggak? Semuanya bersyukur? Bersyukur ya kan? Ya, sekarang sudah dinyatakan sebagai endemi. Ya. Kita tahu pandemi bukan saat yang mudah. Berbagai hal kita telah alami di dalam pandemi, ya. Banyak kesulitan-kesulitannya. Apa aja saudara kesulitannya? Wah, kalau mau kita ingat ya banyak ya. Kesulitannya apa? Nggak bisa ke mall ya. Tapi ya kalau nggak bisa ke mall aja masih nggak apa-apa deh ya. Ya tapi itu juga menjadi hal yang susah gitu kan. Kita tidak bisa kebaktian ya. Lalu juga ya selalu mungkin ada dalam kekhawatiran tertular
sakit, bahkan juga yang sempat sakit, merasakan, menderita, bahkan sampai yang sempat kehilangan anggota keluarga, saudara. Ya, hal yang tidak kita harapkan, tapi itu terjadi di dalam kehidupan. Saudara-saudara, saudara juga mungkin pernah dengar, kita tahu bahwa pandemi di dalam sejarah dunia ini bukan baru yang kita alami saja, saudara. Tapi pandemi telah terjadi berulang kali dalam sejarah dunia. Ada pandemi yang memang berlangsung dalam waktu relatif singkat dan ada juga yang terjadi dalam waktu yang relatif panjang, saudara. Ya, memang pandemi tidak mudah dilalui, tapi setelah kita melaluinya, kita juga bisa melihat bahwa ternyata ya dalam hal yang sulit, dalam penderitaan sekalipun tetap kita menemukan hal-hal yang positif. Benar nggak saudara? Ada hal-hal yang positif? Sepertinya pelayanan gereja sekarang lebih canggih juga ya. Sekarang lebih canggih. Ya, tadi pagi paduan suara anak bisa pakai rekaman. Bagus juga rekaman juga ya. Yang kedua bisa mereka hadir. Wah, ada banyak pilihan, saudara. Jadi banyak hal yang positif dan karenanya juga ya ada pernyataan bahwa pandemi itu adalah kesempatan meriset kehidupan. Pandemi kesempatan meriset kehidupan, bahkan ya Pendeta Yoas Adi Prasetya menyatakan bahwa di dalam sejarah reformasi seringkali berhubungan dengan pandemi. Ya, jadi pandemi itu membawa hal-hal yang baru, itu juga yang kita rasakan. Nah, saya mau menyebutkan memang beberapa wabah yang sempat sangat berdampak bagi gereja, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana umat Kristen tidak cuma, ya bukan cuma ya, bahkan tidak mengeluh. Ya, umat Kristen itu boleh tetap bersaksi walaupun sedang menghadapi wabah. Yang pertama, yang terkenal sebagai wabah pertama itu yang disebut wabah Antonin, saudara-saudara. Ya, itu wabah pertama dalam sejarah kekristenan. Ya, orang yang kena itu ya mungkin ada miripnya sama sekarang, dikatakan demam, diare, faringitis, sakit tenggorokan, haus yang tidak tertahankan dan muntah, sehingga penderita diperhadapkan pada kematian. Atau kalau dia lolos, sembuh dalam proses 2 minggu, saudara. Ini terjadi pada tahun 165 Masehi. Ya, jadi udah berapa tahun tuh ya, 165 ya kira-kira 2000 tahun yang lalu, 1900-an. Ya begitu saudara-saudara. Nah, dan pada waktu itu berlangsung kurang lebih selama 15 tahun. Kita bersyukur berlangsung 2 tahunan lah. Iya kan ya, mungkin dengan dunia yang sudah lebih canggih sekarang saudara, dan kita berharap sih memang tidak balik lagi saudara-saudara. Tapi waktu itu berlangsung selama 15 tahun. Tapi apa yang menjadi pemberitaan mengenai orang Kristen? Ya, dicatat dan diberitakan bahwa wabah Antonin itu menjadi momen di mana orang Kristen merawat orang sakit. Ya, mengkoordinir merawat orang sakit. Jadi tetap bisa melayani, tetap bisa bersaksi, saudara-saudara. Kemudian setelah itu ya sekitar 100 tahun setelah itu wabah Siprian, saudara. Sama dengan nama uskupnya karena terjadi pada waktu uskup itu, saudara-saudara. Dan wabah Siprian ini sampai 20 tahun. Pendeta Harun Hadiwiono almarhum dalam bukunya, dia mencatat apa yang dilakukan orang Kristen. Dikatakan orang Kristen
mengkoordinir ya aksi menguburkan mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan dan merawat orang-orang sakit. Dan pelayanan kesaksian orang-orang Kristen ini memberikan dampak yang besar, memberi buah kebaikan bagi dunia di tengah penderitaan. Masih banyak lagi ya, tapi saya tidak menyebutkan semuanya. Berikutnya itu pada tahun 500-an itu wabah Justinian. Sama orang Kristen pun dikenal dengan pelayanannya, saudara, dan yang paling mengerikan yang disebut Black Death itu ya, pada abad ke-14, saudara. Itu yang dipercaya sebagai pandemi terbesar dalam sejarah dunia. Tapi orang Kristen merasa sulit nggak? Sulit, iya kan? Tapi orang Kristen tetap berusaha melakukan sesuatu, ya, melayani, menjadi saksi, saudara. Nah, saudara-saudara, dari situ kita melihat dan sampai sekarang bahwa penderitaan memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Benar nggak? Ya, kita memang maunya hidup sih berjalan lancar. Kita maunya hidup sih ya yang mudah-mudah aja deh. Ya, siapa yang tidak ingin hidup berjalan di dalam kenyamanan? Tapi kenyataan memberitahukan bahwa selalu dalam hidup kita harus bersiap dan dapat melakukan positif dikala ya ada tantangan, dikala ada kesulitan. Nah, karenanya saudara, kita juga memperhatikan dari bacaan-bacaan kita tadi bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab menghadapi berbagai kesulitan di dalam kehidupannya, saudara-saudara. Dari bacaan Injil ya, yang pasal 10 ini kalau kita lihat itu adalah saat Yesus mengutus murid-muridnya. Saudara, saat Yesus mengutus murid-muridnya ya, ternyata ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ya, Tuhan Yesus bukanlah seperti PHP katanya. Apa artinya bukan seperti PHP? Bukan seseorang yang memberikan pemberi harapan palsu ya. Biasa orang kalau yang ngomong indah-indah aja itu suka diragukan. Ini beneran atau PHP katanya ya. Pemberi harapan palsu, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus ketika mengutus murid-muridnya ya, tidak memberikan harapan-harapan saja yang cuma harapan ya, tapi Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk siap menghadapi tantangan dan penderitaan yang memang tidak mudah. Ya, murid-murid akan mengalami penolakan, murid-murid juga akan berhadapan dengan musuh, tidak semua orang bisa mendukung saudara-saudara ya. Tapi bagaimana mereka dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusannya. Dan ini dikatakan ya, bukan Yesus pun bukan cuma sekedar ngomong, tapi Yesus sudah menjadi teladan. Yesus sudah menjadi contoh. Di dalam pelayanannya Yesus menghadapi berbagai hal sulit, difitnah, ya, ditolak, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan Matius 10 ayat 24 tadi, saudara, yang kita baca, di sini memang dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya, ya. Jadi kalau tuannya itu gurunya udah mengalami, ya, muridnya nggak lebih hebat, wah nggak bakal ngalamin deh, nggak seperti itu. Mengalami. Paling tidak juga pada ayat 25 di sini katakan cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Dikatakan ya. Lalu ini juga salah satu fitnah yang dialami ya. Yaitu Yesus disebut sebagai Beelzebul katanya begitu kan. Beelzebul itu padahal pangeran kejahatan, saudara.
Nah, jadi Yesus sudah mengingatkan, Yesus mengalami berbagai tantangan, penolakan, penderitaan, murid-muridnya pun harus siap menghadapi itu semua. Lalu apa yang Yesus pesankan kepada mereka? Yang Yesus pesankan kepada mereka adalah berulang kali Yesus menyatakan, walaupun mereka harus menghadapi berbagai hal yang sulit, maka pada ayat 26 ya, pada ayat 28 ya, di situ dikatakan janganlah takut. Janganlah takut ya. Jadi dalam hidup ini memang bisa terjadi berbagai kesulitan, tantangan, tapi sikap yang harus dimiliki pertama apa saudara-saudara? Jangan takut. Karena kalau udah takut, udah kalah duluan ya secara mental saudara-saudara. Jangan takut. Lalu ya di sini memang dikatakan kalau pada ayat 28, jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Yang harus takut itu takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka ya. Jadi artinya kalau mau takut, takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan ya, bukan kepada yang lain. Nah, jadi janganlah takut. Dan kemudian diberi penguatan. Kenapa janganlah takut? Ya. Di sini diingatkan karena Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan. Selalu di dalam berbagai tantangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, selalu ada pemeliharaan Tuhan. Kita alami pemeliharaan Tuhan? Alami enggak? Kok diem aja ya? Mengalami enggak nih pemeliharaan Tuhan? Mengalami, puji Tuhan ya. Jadi semua mengalami pemeliharaan Tuhan ya. Kita selalu ingat ketika ada dalam kesulitan, ya nanti kita lihat contohnya dari pemazmur segala begitu ya, dari pemazmur dari Yeremia, saudara-saudara. Di sini pemeliharaan Tuhan digambarkan ya. Dikatakan bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil. Ini yang tadi dibaca Alkitabnya GKI Taman Aries, ini udah terjemahan baru yang kedua ya kan. Ya, tapi kalau andai kata yang terjemahan baru biasa itu dikatakan 2 ekor burung pipit dijual seharga seduit. Tapi kan seduit orang nggak ngerti. Nah di terjemahan baru yang kedua ini dijelaskan saudara-saudara. Ya, seharga 1 keping uang terkecil seduit itu. Jadi apa artinya? Boleh dikatakan tidak ada harganya. Yang paling kecil kita apa ya? Kepingan. Kalau dulu sih ada 25 perak ya, sekarang nggak pernah ketemu lagi kali. 50 kadang-kadang ya. Atau 100 juga deh ya, katakan. Nah kalau duit 100 perak jatuh saudara pungut nggak? Nah, kalau nggak susah pungutnya mungkin masih ya, tapi mungkin juga ya udahlah 100 perak ya. Tapi kalau duit 100.000 jatuh, ya kan? Nah, jadi kalau burung pipit itu ya mungkin orang pikir ya nggak berharga. Tapi di sini dikatakan seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Luar biasa saudara ya. Ayat ini sangat menguatkan di dalam perjalanan hidup ketika menghadapi berbagai hal sulit. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, karena itu janganlah takut. Nah ini, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi kita ingat ya, memang ada kesulitan. Tapi yang pertama jangan takut. Yang kedua ya kita ingat ada pemeliharaan Allah atas murid-murid Yesus. Dan yang ketiga memang kita dipanggil untuk setia. Untuk mengutamakan Yesus dalam segala hal. Jadi memang kalau baca ayat-ayat selanjutnya itu agak sulit juga dimengerti ya, dan saya tidak bisa juga menjelaskan sampai detail ya, yaitu misalnya Yesus membawa pertentangan. Tapi memang itu kadang-kadang terjadi kan? Ya, artinya kita melayani Tuhan, mungkin keluarga kita belum sepenuhnya bisa mendukung. Kita melayani Tuhan, orang-orang sekitar kita belum sepenuhnya mendukung. Tapi kalau kita mau setia kepada Yesus, ya
kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu Yesus sudah menjadi teladan, bahkan Yesus ya sampai mati di atas kayu salib, dan Yesus memberikan kesaksian bagaimana dia menggenapkan misi Bapanya ketika mengatakan sudah selesai. Bagaimana Yesus melaksanakan firman Tuhan ketika dia mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus memperhatikan ibunya, ya, Yesus juga menjadi teladan, saudara. Nah, bacaan kita juga menunjukkan ya bagaimana pemazmur juga mengalami kesesakan. Tadi yang kita baca Mazmur 69 ya, kalau judulnya oleh LAI diberi judul doa dalam kesesakan. Kesesakannya udah sesak banget, saudara. Ya, bukan kesesakan baju, saudara ya, tapi kesulitan, begitu kan? Jadi doa dalam kesesakan di sini dikatakan kalau kita baca dari ayat 2-nya, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Ya, yang pernah kebanjiran mungkin pernah mengalami nih, kalau air makin naik gimana takut juga, saudara kan ya. Nah, lalu pada ayat 2-nya dikatakan aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Kalau rawa itu kita tahu juga susah naik, karena ketika kita makin gerak-gerak katanya makin terprosok, saudara ya. Nah, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu, saudara. Pemazmur ada dalam kesulitan seperti itu ya. Dan dia berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ini juga yang penting ya, dalam kesulitan jangan lupa berseru kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita senang, kita ikut Tuhan, kalau kita lagi susah ya, udah doa kayaknya Tuhan gak jawab, padahal gak ada doa yang Tuhan gak jawab. Tuhan pasti jawab, cuma waktunya itu kan, Tuhan punya waktu tersendiri, saudara. Nah, tapi kita kadang-kadang ada orang Kristen ya, ada orang Kristen yang bisa ngambek sama Tuhan, ada nggak? Nggak ada kalau di sini ya. Yang ngambek kan yang lagi nggak datang, ya kan ya? Ya kan? Kalau di sini pasti semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Iya, memang jangan suka ngambek kepada Tuhan, tapi tetap berseru kepada Tuhan. Nah, seperti pemazmur pada ayat 13 di sini katakan, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan ya Allah, pada waktu engkau berkenan katanya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Pertolongan Tuhan itu pasti setia. Tapi pada waktu engkau berkenan dikatakan. Nah, ini kalau kita baca lagi di rumah tadi kita nyanyikan ya. Memang pemazmur mengharapkan bebaskan aku Tuhan. Kan ya kita nyanyikan, kalau di rumah saudara baca lagi atau nyanyi lagi pasti lebih meresap saudara-saudara. Nah, yang berikutnya adalah Yeremia. Yeremia itu ya menunjukkan Yeremia menghadapi tekanan ya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Jabatan sebagai apa saudara? Sebagai nabi. Yeremia itu mungkin udah capek ya, udah capek kenapa? Disuruh menyatakan firman Tuhan. Kasih tahu Israel. Bangsa Israelnya kayaknya tegar tengkuk, begitu saudara kan. Nah, Yeremia udah pikir udah dah percuma, saya mau mundur aja dari jabatan saya, begitu kan. Karena itu Yeremia mengatakan, engkau nih Tuhan telah membujuk aku katanya. Ya, dia tetap gak bisa lepas dari jabatannya. Nah, kalau orang yang mau dipakai Tuhan begitu saudara ya. Nah, engkau telah membujuk aku ya Tuhan, aku telah membiarkan diriku dibujuk. Ya, nah Yeremia merasakan Tuhan terlalu kuat sehingga dia ya ada kesulitan tapi harus tetap melaksanakan jabatannya dan karenanya dia merasa ada dalam tekanan saudara. Tapi akhirnya Yeremia bisa mengatakan kalau dia akhirnya kuat itu bukan karena dirinya sendiri. Dia kuat karena Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah katanya. Yeremia udah bingung tapi karena Tuhan menyertai dia bisa menjadi seperti pahlawan yang gagah. Nah, karena itu saudara-saudara dalam kehidupan kita ya, kita mengalami berbagai musim kehidupan. Orang seringkali mengatakannya begitu kan, berbagai musim kehidupan.
Bukan hanya panas terus, kalau panas terus ya nggak enak juga. Tapi kadang-kadang hujan. Atau nggak hujan terus, tapi panas. Ya, kalau yang 4 musim, musimnya 4 itu saudara-saudara. Tapi di dalam setiap musim kehidupan itu, biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kalau Roma tadi surat Roma itu menyatakan arti baptisan yang sesungguhnya. Kalau kita sudah dibaptis, ya belakangan orang bilang baptisan itu ininya dari kata baptiso, diselamkan artinya ya, makanya harus diselamkan. Nah padahal kalau kita belajar banyak arti baptiso yang lainnya. Tapi paling tidak dari Roma ini kita tahu ya, baptiso yang sejati adalah dibaptis dalam kematian Kristus. Jadi ya, jadi mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Ya, jadi manusia lama kita dikuburkan, manusia baru kita dibangkitkan. Nah, atau juga kita ikut Yesus bukan hanya dalam kebangkitannya saja, tapi kita ikut Yesus juga dalam penderitaannya, dalam kematiannya, saudara-saudara. Dan biarlah, ya makanya Rasul Paulus selalu bisa mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Kenapa bisa bersukacita senantiasa? Ya, walaupun ada kesulitan, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dimampukan bersukacita. Itu menjadi kesaksian juga, ya. Dikatakan tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, itu ya yang menjadi kekuatan bagi orang Kristen. Kalau tadi di nyanyian kita ada lagu di liturgi kita, di jalanku ku diiring, ya. Kalau Tuhan mengiring dalam setiap langkah kita, ya itu udah cukup bagi kita di sini katakan. Lalu walaupun di sini ya ada lagu yang sampai kapan engkau mengeluh. Kalau ada yang mengeluh katanya, sampai kapan engkau mengeluh, menggerutu, hatimu kesal ya, kadang-kadang kita kalau ada dalam kesulitan seperti itu saudara-saudara. Lalu dikatakan tiada hidup tanpa kemelut. Ya, tiada hidup yang selalu bahagia dikatakan. Tapi ketika kita mengalami kesulitan, bagus lagu ini ya saudara ya. Mari-mari datanglah pada Tuhan. Orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari-mari datanglah pada Tuhan, Dia akan membuat jiwamu lega dan tenang. Dan yang selanjutnya lagi. Dan saya mau tutup ya dengan sebuah ilustrasi yang diberikan dalam Dian Penuntun, tapi bagi saya menarik juga ya diberikan oleh penulisnya, yaitu gambar yang sederhana. Saudara ingat kalau seorang anak kecil diajarin gambar pertama kali ya, itu gambar apa yang paling gampang? Seringkali gambar gunung ya. Karena apa? Cuma karena seperti segitiga gitu kan. Segitiga, ada 2 segitiga gini kan. Ya biasanya 2 gunung, lalu di tengahnya ada apa? Matahari, lingkarannya ya, matahari dipakein gini-gini kan. Itu tanda sinar. Nah, itu sebenarnya sudah menggambarkan perjalanan kehidupan kita. Ya, perjalanan hidup kita tuh seperti gambar itu. Ada saat naik gambar gunung, tapi mungkin ada saat turun. Tapi ingatlah, ya, matahari itu senantiasa bersinar, ya. Ya, pasti dia bersinar di situ saudara kan ya. Ada matahari yang menyinari dan bagi kita matahari yang menyinari itu adalah Tuhan. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadi saudara-saudara, baik dalam perjalanan hidup yang mudah maupun ketika kita menghadapi penderitaan, ingatlah Tuhan senantiasa hadir. Dia menjadi sumber kekuatan serta pengharapan kita yang memampukan kita tetap bersaksi, melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan Lindung, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perjamuan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya serta murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari
bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkannya, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara. Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Saudara, sudahkah menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 Juli 2023 mendatang. Umat yang terkasih, setelah menjalani praktek jemaat di GKI Taman Aries ini sejak 29 Oktober 2022, maka pada hari ini, Minggu 25 Juni 2023, salah seorang kader pendeta GKI, yaitu Saudari Yosefa Ardiana Krishna Dewi, akan mengakhiri masa prakteknya di GKI Taman Aries untuk melanjutkan kembali proses kependetaan GKI di tahap selanjutnya. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Saudari Yosefa untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Bapak Ibu, selamat pagi, sudah 8 bulan ya Bapak Ibu, terhitung dari Oktober saya berada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. 8 bulan bukan waktu yang singkat, juga bukan waktu yang lama, tetapi waktu yang cukup yang Tuhan berikan bagi kita untuk saling mengenal, untuk boleh belajar bersama, berproses bersama, melayani Tuhan, dan bahkan bertumbuh bersama di dalam iman dan komunitas kita GKI Taman Aries. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih begitu ya. Terima kasih kepada Majelis Jemaat dan juga Jemaat GKI Taman Aries. Terima kasih juga untuk karyawan dan juga terima kasih juga untuk mentor-mentor saya, Pendeta Rinto dan juga Pendeta Hizkia yang senantiasa menemani saya di dalam proses ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih karena saya tidak hanya disambut sebagai seorang asing yang datang ke suatu rumah seperti layaknya seorang tamu, tetapi saya menjadi bagian, diajak untuk menjadi bagian dari keluarga GKI Taman Aries. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk kepercayaannya, cinta kasihnya yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas setiap perhatiannya dan terima kasih untuk segala yang sudah terjadi selama 8 bulan ini dan yang akan terjadi. Saya terima kasih terlebih besar lagi kepada Tuhan yang menempatkan saya di tempat ini selama 8 bulan lamanya berproses bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya di dalam proses ini mungkin saya melakukan segala kesalahan, baik yang berkenan maupun yang tidak berkenan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dengan segala keterbatasan saya. Saya mohon maaf dan juga semoga kita semua dapat bertemu kembali. Apapun kesempatannya, mari kita bertemu kembali dengan tubuh yang sehat, dengan kasih, dan juga meskipun kita berpisah secara jarak, mari tetap kita bersatu hati, tetap kita saling berkaitan satu sama lain dengan bertumbuh di dalam Tuhan. Terakhir, akhir kata, segala sesuatu yang sudah terjalin di antara kita, cinta kasih yang ada di antara kita, mari kita pelihara meski kita harus berjarak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Sefa. Kami atas nama Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat GKI Taman Aries dan juga simpatisan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kak Sefa di sini. Kiranya pengalaman pelayanan ini boleh menjadi berkat, meneguhkan di dalam proses kependetaan selanjutnya.
Kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyambutan Kak Seva di sini. Tuhan Yesus memberkati Kak Seva dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Mari kita berdoa saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan sehingga dalam berbagai musim kehidupan kami boleh senantiasa kuat, boleh tetap mengikut Engkau, melayani Engkau dan bersaksi senantiasa ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan mengundang kami menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan pada minggu yang akan datang. Biarlah kami boleh menyambut undangan itu, kami boleh mempersiapkan diri dan hadir dengan hati yang siap ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga yang telah menyatukan anak-anak-Mu di GKI Taman Aries. Tuhan juga yang memberkati semua pelayanan yang dilakukan oleh GKI Taman Aries, Majelis Jemaat, oleh badan pelayanan, pokja-pokja, dan seluruh umat Tuhan juga yang berperan serta. Tuhan tolong sehingga selalu bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam komunitas dan segala hal ya Tuhan. Engkau yang memberkati. Juga kami berdoa untuk pelayanan klinik karya kasih. Tuhan juga yang memakai klinik karya kasih di dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Di antaranya adalah Yosua Pardomuan yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan mungkin juga ada teman-teman kami yang lain yang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan Engkau tahu keberadaan saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan yang tetap menguatkan mereka, bahkan Engkau yang berkenan menjamah mereka, memberkati semua pengobatan yang ditempuhnya. Kalau boleh biarlah mereka boleh merasakan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan biarlah mereka boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang lanjut usia, Tuhan yang berikan kekuatan senantiasa dan hati yang makin dekat dengan Tuhan ya Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami. Kami bersyukur pada saat ini adalah saat-saat anak-anak menyelesaikan tahun ajaran mereka dan liburan, dan mereka juga akan melanjutkan lagi pada bulan Juli mendatang. Tuhan yang tolong anak-anak kami dalam liburannya dan juga mereka boleh lebih semangat ketika memasuki tahun ajaran yang baru. Juga anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka yang sudah lulus, Tuhan juga yang tolong, mungkin ada yang masih mencari sekolah, Tuhan yang menunjukkannya sehingga mereka boleh melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Juga bagi mereka yang sudah lulus dan mencari pekerjaan, Tuhan juga yang menolong, menyatakan di mana mereka boleh berkarya di dalam langkah-langkah kehidupan mereka selanjutnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mungkin mengalami kesulitan pada saat ini, tantangan hidup, pergumulan apapun yang dihadapi, biarlah kami boleh bawa kepada Tuhan dan kami boleh belajar dari pemazmur, dari Yeremia, bagaimana mereka berharap kepada Tuhan dan dikuatkan, dan kami boleh berpegang pada janji Tuhan senantiasa bahwa Tuhanlah yang senantiasa memelihara kami. Kami percaya Tuhan juga yang beri jalan keluar atas saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Kami mau menyerahkan juga hari-hari di hadapan kami. Hari ini hari-hari mendatang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dalam segenap karya kami dan biarlah kami boleh hidup memuliakan
nama Tuhan. Banyak mereka yang mohonkan Tuhan melihat hari kami masing-masing, sempurnakanlah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries, atau scan kris, atau memasukkan amplop persembahan di kotak yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Ajar kami untuk selalu dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan yang nyata. Sebagai bagian dari ungkapan kasih-Mu kepada umat manusia. Saat ini kami juga mengumpulkan persembahan, berkatilah majelis jemaat yang mengelola persembahan ini untuk bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan juga masyarakat di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, seperti pohon yang terhubung dengan akarnya, pohon tersebut akan tumbuh subur, rindang, tidak kering atau mati, karena tetap terhubung pada sumber kehidupan. Sama halnya dengan kita, ketika kita berpegang teguh kepada Allah, maka niscaya kita menerima kekuatan dan semangat untuk menguatkan dan menopang kehidupan kita dalam masa-masa sulit sekalipun, sehingga pada akhirnya kita bisa bersaksi walaupun di tengah penderitaan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di
Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.